Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, kita mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama besar, tokoh sufi yang karismanya sampai hari ini cukup dirasakan oleh kita. Namanya selalu disebut mengiringi penyebutan nama baginda Rasul Muhammad SAW dalam setiap majelis zikir, salawat, jamaah tahlil dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian, mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu memiliki karisma yang luar biasa? Bahkan doa-doanya dalam beberapa riwayat disebutkan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab yang paling penting dan diakui oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah beliau adalah sosok yang totalistik dalam mempraktekkan kejujuran dalam kehidupan. Al-Kisah menyebutkan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani umur 14 tahun ingin meninggalkan daerahnya pergi ke kota Baghdad untuk mencari ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta izin kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tanpa berpikir panjang, niat baik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani direstui oleh ibu dengan diberi bekal 40 dirham. Dialog anak dengan ibu ini menarik, sebab ibu berpesan kepada Syekh Abdul Qadir anaknya agar dalam kehidupan ini jangan sekali-sekali kita berbohong. Prioritaskan hidup dengan kejujuran, karena jujur akan memberikan keberkahan kepada hidup. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat bersama rombongan yang juga sama menuju kota Baghdad. Ternyata di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Sang perampok datang menghadang para kabilah dan rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua harta kekayaan dirampas. Semua apa yang dimiliki oleh rombongan diambil oleh perampok. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih kanak-kanak juga ikut diinterogasi. Menariknya, ketika Syekh Abdul Qadir ditanya tentang apa yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir, dengan polosnya Syekh Abdul Qadir menjawab kepada dua perampok yang menginterogasi bahwa dia membawa uang 40 dirham. Ternyata kejujuran yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menggerakkan para perampok itu mengambil uang. Bahkan dia menghiraukan, karena mungkin wajah dari Syekh Abdul Qadir itu adalah seorang anak yang polos, tidak menggambarkan sebagai anak orang-orang kaya. Akhirnya para perampok itu melaporkan hasil kekayaannya kepada pimpinannya dan menghitung berapa jumlah kekayaan yang dirampas, termasuk menceritakan perihal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata pimpinan perampok itu tidak tertarik kepada hasil yang dimiliki, tapi lebih tertarik pada perihal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang jujur, berkata apa adanya bahwa dia memiliki uang 40 dirham. Dan pimpinan perampok itu memerintahkan para anak buahnya untuk memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghadap dan mengatakan apa adanya, seperti yang ia katakan kepada dua perampok. Dengan begitu pimpinan perampok itu bertaubat. Kok bisa anak sekecil ini jujur kepada kita semua? Padahal kita sepanjang hidup selalu melakukan perbuatan onar, selalu melakukan pembohongan dalam rangka untuk mencari hasil kekayaan duniawi. Dengan begitu, cerita Syekh Abdul Qadir tentang kejujuran ini mengakibatkan perampok itu bertobat, akhirnya masuk Islam,
dimulai dari pimpinan perampok, bahkan anak buahnya semua masuk Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa kejujuran bukan saja akan dinikmati oleh pelakunya, tapi kejujuran akan memberikan keberkahan kepada lingkungan terdekat, lingkungan terbesar, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya pernah berpesan, taharraw sidqah wa in ra'aitum anna fihi al-halakata fa inna fihi an-najata wa tajannabul kadhiba wa in ra'aitum anna fihi an-najata fa inna fihi al-halakata. Berusahalah dalam hidup ini untuk bersikap dan berucap dengan jujur. Jika Anda mengetahui bahwa dalam kejujuran itu ada perasaan yang pahit, ada perasaan yang nista, ada kerusakan, yakinlah dalam kejujuran juga ada keselamatan. Wa tajannabul kadhiba wa in ra'aitum anna fihi an-najata fa inna fihi al-halakata. Tinggalkanlah kebohongan dalam bentuk apapun. Jika Anda mengetahui dalam kebohongan itu ada kemanfaatan, ketahuilah dalam kebohongan juga ada kerusakan. Berbekal dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekaligus diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, maka marilah kita jaga kejujuran ini sebagai pandu dalam kehidupan kita. Perilaku yang jujur akan memberikan keberkahan bukan hanya bagi para pelakunya, tapi juga pada lingkungan, pada keluarga, pada negara, dalam konteks segala yang besar. Pada momentum Ramadan 10 yang terakhir ini, marilah kita jaga kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita geser ke dalam batin kita menjadi gerakan batin, agar kita berusaha menjadi orang-orang yang jujur sebagaimana dipraktikkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Maka belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu kunci orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kejujuran. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita untuk terus senantiasa istiqomah dalam kejujuran, baik ucapan maupun tindakan. Sebab sekali lagi kejujuran akan mengantarkan kita selamat di dunia dan akhirat. Dan dengan kejujuran pula orang lain akan mendapat keberkahan dan kemanfaatan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.